Nah, malam ini kita coba lihat chapter 4 ya dari buku Heikin. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan beberapa fenomena aliasing ya yang muncul dalam proses sampling sinyal di sudah sejak bab 1 buku Heikin itu dia menjelaskan bahwa sinyal itu bisa kita convert dari sinyal kontinu ke sinyal eh, diskrit ya, dari yang analog ke digital itu melalui proses sampling ya. Nah, masalahnya kita perlu memahami kalau sinyal itu disampling, apa yang terjadi di spektrum frekuensinya, lalu kapan problem sampling itu menghasilkan noise atau distorsi yang kita nggak bisa kembalikan lagi ke sinyal awalnya begitu ya. Dan sebenarnya seperti apa sih bentuk distorsi itu ya? Ini ada, saya putarkan dua film aja yang tersedia juga di Learn ya. Yang pertama ini eh, tentang aliasing yang membuat air itu bisa tampak naik ya. This phenomenon is called aliasing effect in signal processing. We'll see. This is our setup. Audio files of pure sinusoidal waves is played from the laptop and the amplified signal is fed to the speaker. So as you can see, the tube will move up and down according to the frequency of the audio and so will the water. Jadi ini ada pipa airnya ditempel ke speaker, speakernya dikontrol pakai amplifier yang bikin getaran sinusoid murni ya dengan frekuensi tertentu. Jadi airnya nanti kalau ngocor dari pipanya ini goyang gitu ya dengan frekuensi yang bisa dikontrol gitu. Flow. The camera will record everything with sample rate of 24 frames per second. Nah, kameranya itu pakai Nikon tadi mereknya itu punya kecepatan frekuensi tangkap 24 frame per second ya. Jadi 1 detik dia ngedip 24 kali. Lalu ini kalau airnya ngocornya digoyangin pakai speaker itu 24 Hz juga, maka airnya kelihatan wajar ya. Tapi kalau goyangan frekuensi yang di speaker ini dirubah gitu ya jadi 23 atau 25, air ini kelakuannya jadi berbeda karena si kameranya melakukan sampling ya yang frekuensi getarnya itu beda dikit, beda tipis sama getaran airnya ya. Kita lihat apa yang terjadi ya. Pay attention to the sample rate of the camera and the frequency of the movement. Nah, ini sebenarnya airnya ngocor biasa aja ya. Ada getarannya sedikit kalau dilihat pakai mata di samping gelasnya situ. Tapi karena dia ditangkap pakai kamera Nikon itu kesannya airnya itu bergerak dengan pola tertentu ya. Padahal ini karena kameranya itu menangkap posisi-posisi air di tempat tertentu aja. Karena ada sampling ini begitu ya. You see the water flow like this as a result of undersampling. Nah, di bagiannya ini airnya malah kelihatan naik ya. Dan semua efek-efek seperti ini ya, airnya diem atau airnya kelihatan naik ya, itu semua terjadi karena sebenarnya undersampling ya. Artinya frekuensi samplingnya ini 24 frame per second ini kurang untuk menangkap getaran airnya begitu ya. Sehingga pertanyaannya adalah berapa frekuensi sampling yang cukup supaya kita melihat kenyataannya dengan benar ya, nggak muncul efek-efek semacam ini. Jadi itu airnya diganggu-ganggu ya untuk menunjukkan bahwa itu sebenarnya normal aja aliran airnya, tapi kesalahan itu terjadi di penglihatan kita karena gerakan airnya kena sampling oleh kamera yang undersampling gitu. Normally the default sampling frequency of video recording is 30 frames per second. Nah, ini audio frekuensinya jadi 25 Hz ya. Tapi ini walaupun lebih besar dari frekuensi frame per second dari kameranya ya, airnya tuh tetap bergerak dengan aneh. Memang turun, tapi turunnya kelihatan sangat perlahan ya. Jadi ini sebenarnya tetap masih undersampling nih, sehingga muncul fenomena yang disebut
aliasing itu ya. Nah ini kelihatan getaran sinyal frekuensi yang di speakernya itu ditangkap di sini ya. Kalau dia This phenomenon is a problem in sampling signals. We record some. Kalau frekuensinya makin cepat ya, digeser, di sweeping gitu dari frekuensi rendah ke makin tinggi, ini air ini berubah-berubah, kadang-kadang kelihatan turun, kadang-kadang kelihatan naik ya. Jadi dengan frekuensi frame per second kameranya ini tetap ya, nggak bisa dirubah-rubah, ternyata keseluruhan sweeping frekuensi dari getaran airnya ini tetap kena aliasing ya, karena frame per second-nya ini jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan gitu ya. Nah itu salah satu fenomena yang bisa kita lihat ya. Saya pasang juga videonya di Learn, kalau Bapak Ibu mau nonton sampai puas ada di situ. Ini yang lain saya coba putarkan satu lagi ya, supaya Bapak Ibu bisa lihat juga fenomenanya seperti apa ya. Yang ini adalah, You see that little camera assembly there? Let's take it out of the phone. Yep. ini kameranya dipakai untuk menangkap berbagai fenomena termasuk baling-baling pesawat ya, yang bentuknya jadi bisa berubah ya. Cell phone camera is very much like this, except it goes from the top of the image all the way down to the bottom. That means that what you're seeing is actually a lie. It's like a stack up of several different moments. Okay, now that we understand how this works, it's time to visualize it in the most turbo awesome way possible. Over the Australian outback, and I realized that the patterns. Nah ini ya, ini baling-baling kamera diambil pakai baling-baling pesawat ya, diambil pakai kamera handphone gitu ya. Jadi kelihatannya baling-balingnya itu jadi bengkok ya. Tapi ini karena baling-balingnya muter, lalu pas di dalam pergerakan, jalur pergerakan dia ditangkapnya cuman di saat-saat tertentu aja, sehingga pas satu titik kena tangkap, pada saat berikutnya titiknya udah pindah gitu ya, sehingga lengkungan baling-balingnya kita kelihatan seperti bengkok begitu ya. Would change as I rotated my phone. I happen to have a high-speed camera with me, so I got it out and I started collecting data. Nah ini yang sebelah kiri yang tanpa efek aliasing, yang This is what sebelah your kanan camera aliasing. does dozens of times per second. Yang sebelah kanan itu efek aliasingnya kita lihat ya. Jadi bentuknya berubah nih kayak tanduk rusa begitu ya, karena sepanjang pergerakan baling-balingnya itulah ditangkap ya, dan kameranya terlalu lambat samplingnya begitu ya. I noticed that the patterns looked very different depending on which way the propeller was rotating relative to the rolling shutter. This is really beautiful, but I was kind of bummed that I didn't get to see the effect head on to the propeller. A couple of years later, though, when I was taking high-altitude flight lessons near Pikes Peak in Colorado. Nah ini juga ya, kelihatan baling-balingnya kalau di stop ini kayak bumerang begitu ya, padahal yang enggak ya, tapi efek dari frame per second-nya kamera itu yang mengakibatkan efek-efek semacam ini ya. Nah itu tadi ya fenomena aliasing karena frekuensi sampling itu kurang tinggi ya untuk sinyal kita, sehingga itu juga soal basic yang bakal keluar ya di UAS. Kalau Bapak Ibu nanti ngitung frekuensi spektrum atau apa ya, maka salah satu pertanyaan yang bisa muncul adalah berapa tinggi frekuensi samplingnya supaya tidak terjadi aliasing gitu ya. Karena aliasing itu walaupun di dalam kasus film-film tadi menghasilkan keindahan ya, tapi sebenarnya yang terjadi adalah sinyal kita itu, sinyal gambarnya ya terdistorsi begitu ya. Kan kalau kita di konteks komunikasi kita nggak mau sinyal kita itu berubah karena begitu proses dari sinyal analog ke digital, terus ada bagian yang jadi salah ya karena kita melakukan samplingnya kurang, begitu dibalikin ke analog kita nggak bisa kembali lagi ke sinyal asalnya dengan baik begitu ya. Itu sebenarnya
distorsi ya, tapi bisa menghasilkan efek-efek keindahan. Nah, ada pertanyaan dulu sejauh ini dari efek yang kita lihat itu, yang filmnya saya pasang juga di LEARN. Ada komentar, pertanyaan? Kalau belum ada kita lanjut lagi ya. Ini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu ke materi di awal bab 3 ya, soal Fourier transform waktu kita mulai ya. Karena itu mungkin bisa membantu pemahaman waktu Bapak Ibu berusaha baca bab 4 dari buku Heikin ya. Di bab 3 ini Heikin menunjukkan bahwa Fourier transform itu ada 4 jenis ya. Kalau fungsinya continuous, fungsi T di time domain. Kalau dia periodik jadi Fourier series, Fs singkatannya. Kalau dia non periodik jadi Fourier transform, Ft. Tapi kalau sinyal kita discrete ya, fungsi n, maka pasti Fourier transformnya bentuknya discrete time ya. Jadi dt bisa dtfs ya kalau sinyalnya periodik, karena di frekuensi domainnya jadi discrete ya, sehingga series kalau discrete ya, discrete time Fourier series. Jadi maksudnya discrete time di time domain discrete, kalau Fourier series di frekuensi domain discrete juga gitu ya. Lalu kalau fungsi discrete-nya non periodik, maka di frekuensi domain jadi continue ya, jadi bentuknya Fourier transform ya, dan discrete time Fourier transform ya, jadi DTFT. Nah, di sini ada contoh soal ya yang diberikan Heikin yang bisa membantu pemahaman Bapak Ibu ya. Ini problem 3.1 ya, ada 4 persamaan soal yang ditanya sebenarnya Fourier transformnya bentuknya apa dari keempat bentuk itu ya. Kalau kita lihat ya, soal nomor A, xn ini setengah pangkat n un ya. Ini kita lihat fungsinya discrete ya. Jadi kalau fungsi di time domain discrete, either dia DTFS atau DTFT. Tinggal pertanyaannya dia periodik atau tidak ya. Nah, ini karena fungsinya setengah pangkat n ini eksponensial turun ya. Karena setengah, terus kalau pangkat 2 seperempat, pangkat 3 seperlapan, makin lama makin kecil gitu ya. Lalu dikali UN itu bentuknya di 0 baru dia jadi 1 ya, terus 1 terus ya, kayak fungsi tangga tapi mulainya di 0 terus hanya naik sekali gitu ya. Jadi itu non periodik nih. Sehingga nomor A ini DTFT gitu ya. Nah, yang tipikal periodik adalah sinyal yang ada cosinus sama sinusnya ya, dan ini karena sinyal continue lalu dia periodik, sehingga Fourier transformnya bentuknya Fs, ini yang nomor B ya. Lalu yang nomor C ini tipikal non periodik juga karena dikali UT ya. Terus ada E dikali E pangkat minus T, ini juga eksponensial turun ya, karena kalau T-nya makin gede, E pangkat minus T ini makin kecil begitu ya. Sehingga walaupun di sini ada cos-nya, tapi karena dikali UT dikali E pangkat minus T ini non periodik juga nih ya, sehingga dia fungsi continue tapi non periodik, bentuk Fourier transformnya adalah Ft ya. Nah, yang D ini fungsi discrete ya, dan dia nggak ada sinus atau kosinus ya, tapi dia ada bentuk delta n minus 20 m, dan m-nya bergerak dari minus tahingga sampai tahingga ya. Artinya setiap kali m-nya kelipatan 20 muncul fungsi delta ini ya. Kalau yang ini setiap kali m-nya kelipatan 20 dikurang 2, dia muncul fungsi 2 delta ini. Ya, sehingga dengan kata lain sebenarnya fungsi ini tuh berulang ya, karena begitu m-nya bergerak dari minus tahingga sampai tahingga, setiap nilai 20 muncul deltanya. Ya, sehingga dia karena berulang dia periodik ya, sehingga bentuk Fourier transformnya ini discrete time, terus karena dia periodik Fourier series begitu ya. Mudah-mudahan ini contohnya menolong Bapak Ibu bisa membedakan ya jenis Fourier transformnya yang mana. Karena nanti kalau Bapak Ibu lihat tabel mau ambil rumus Fourier transformnya itu dari belakang, selalu ada 4 jenis ini nih, tabel DTFT, tabel Fs, tabel Ft, dan tabel DTFS begitu ya, sehingga nggak boleh bingung ya, lihat persamaan yang mana, ambil tabel yang mana, nggak boleh salah gitu ya, karena begitu salah langsung runyam itu ya, ininya pasti bentuk-bentuknya nanti salah hitung begitu.
ya. Ada pertanyaan dulu sejauh ini, Bapak Ibu? Ada yang bingung atau ingin dikomentari? Belum, Pak. Oke, ya. Kita lanjut ya kalau gitu ya. Nah, kalau kita masuk ke bab 4 ya, yang menjadi materi minggu ini ya, itu kalau kita lihat judulnya, Heikin itu memberikan judul Applications of Fourier Representations to Mixed Signal Classes ya. Artinya kalau tadi di bab 3 ada kelas-kelas sinyal itu yang rapi ya, dibedakan antara FS, FT, DTFS, DTFT begitu ya. Nah, sekarang mulai di-mix begitu ya. Kenapa di-mix? Karena waktu di dalam berbagai proses sinyal kita rupanya bisa tercampur-campur kelasnya ya, terutama karena kita mau sinyal kontinu kita berubah jadi sinyal digital ya. Jadi antara yang kontinu sama yang diskrit bisa bercampur karena proses sampling itu tadi ya, merubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu baca ya, ini misalnya 4.2 ya, Fourier transform representations of periodic signals. Nah, ini ada sinyal-sinyal yang periodik. Lalu sinyal yang periodik ini ada yang masuk kelas FT, ada yang masuk kelas FS ya. Sebenarnya FT itu non periodik ya. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah Fourier transform yang di kelasnya FT saya tulis dalam bentuk FS gitu misalnya. Ya, jadi jawabannya bisa ya, sehingga nanti kita antara sinyal yang kontinu sama yang diskrit itu bisa kita campur ya penulisannya. Maunya Heikin tuh begitu ya. Jadi di bab 3 dipisah-pisah kelompoknya supaya nggak bingung dulu ya, bahwa ini sebenarnya ada 4 kelas yang berbeda. Tapi di chapter 4 ini mulai dicampur karena harus bicara proses sampling itu ya, sebenarnya adalah sinyal kontinu yang habis disampling jadi sinyal diskrit. Bentuknya berubah tapi sinyalnya sama gitu ya. Nah, di sini ada beberapa komentar ya. Misalnya ini ya, ingatlah dari section 3.7 ya, bahwa kalau konstanta 1 kita Fourier transform ke frekuensi domain jadinya fungsi delta ya. Ini juga kebalikannya, kalau di time domain delta, di frekuensi domain jadi 1 konstannya. Ini kalau kebalikannya 1 konstan di time domain, di frekuensi domain jadi 2 pi delta gitu ya. Nah, lalu menggunakan hasil ini ya, relasi ini nih, kalau 1 jadi 2 pi delta di frekuensi domain, dan menggunakan frekuensi shift property ya. Kalau frekuensi shift property artinya kalau di frekuensi domain kita geser omega minus k omega 0, maka di time domain itu jadi ada muncul perkalian dengan E pangkat J K omega 0 T itu ya. Ini di refer lagi ke bab sebelumnya ya. Maka dengan 2 properti ini kita tuh bisa menulis persamaannya ini ya. Jadi kalau tadi 1 jadinya 2 pi delta omega, sekarang kalau 2 pi delta omega, omeganya digeser sejauh k omega 0, di sebelah kiri muncul perkalian dengan E pangkat J K omega 0 T gitu ya. Sehingga kalau kita ada relasi seperti ini, maka kalau saya nulis bentuk Fourier series yang ini ya, XT sigma dari K minus tahingga sampai tahingga XK E pangkat J K omega 0 T, saya tulis Fourier transform, lalu di sebelah kanannya ini bentuknya Fourier transform sinyal kontinu ini XJ omega ya. Tapi jeroannya XJ omega ini sinyalnya diskrit karena di dalam persamaan sinyalnya munculnya delta ya, fungsi delta begitu ya. Jadi yang terjadi itu diilustrasikan di gambar ini ya. Saya punya sinyalnya kontinu di time domain XT gitu ya. Terus kalau dia periodik, kan ini sinyalnya berulang ya, periodik, berarti harusnya berdasarkan kelas
Fourier transformnya dia jadi Fourier series nih. Karena kalau dia periodik di frekuensi domain jadinya discrete. Tapi boleh nggak saya nyatakan dalam Fourier transform biasa aja gitu ya. Jadi XJ omega bukan XK ya. Boleh XJ omega. Tapi XJ omeganya isinya itu walaupun spektrum kontinu isinya fungsi-fungsi delta. Jadi sama juga discrete sebenarnya gitu ya. Cuman di sini digambarnya sebagai fungsi omega, tapi fungsi omeganya delta-delta. Nah ini kelihatan bahwa ini sama aja sebenarnya. Jadi bisa nih Fs dicampur sama Ft gitu ya. Lalu di bab berikutnya, subchapter yang berikutnya 4.3 ya. Ini kembali trik yang sama ya dipakai ya untuk menggambarkan ini konvolusi terus perkalian ya. Tapi walaupun ini fungsinya continue periodik, tapi kita bisa nyatakan dalam Ft ya, nggak mesti dalam Fs begitu ya. Jadi itu trik-trik yang sama untuk mencampur sinyal digambarkan di situ begitu ya. Nah, saya pengen tunjukin ini ya, ini waktu itu ada pertanyaan dari Pak Rizal ya. Kalau kita melakukan modulasi ya, apa itu konvolusi ya? Waktu belajar di bab 2 itu, saya ingat di satu malam pertemuan kita, Pak Rizal tuh tanya ya, kalau kita sinyal itu kita modulasi ya untuk komunikasi, misalnya di radio gitu ya, apa itu konvolusi gitu ya. Nah, itu waktu itu kita jawab bukan ya. Di chapter ini Haykin tuh menerangkan ya. Ini modulasi yang paling sederhana ya, radio zaman purba ya, AM. Nyaris mungkin udah nggak ada orang yang denger ya AM itu kali ya. Walaupun stasiunnya kalau kita setel mungkin masih ada ya frekuensi radio AM, tapi rata-rata kan orang lebih suka denger FM ya, karena lebih nggak noisy sih ya, dibanding yang AM ya. Nah AM ini tapi modulasi yang paling sederhana ya. Ini digambarkan di figur 4.13 ini ya. Kalau ada sinyal MT ini masuk, yang dilakukan adalah dikalikan saja begitu ya dengan cosinus omega CT ya, cosinus carrier frekuensinya di omega C begitu ya. Nah, begitu dikalikan berarti di time domain itu yang terjadi perkalian ya, di frekuensi domain dia terjadi konvolusi itu. Ya, jadi ini di sini kelihatannya efeknya dijelaskan. Ini sinyal modulasi AM nih. Jadi kita lihat ada frekuensi yang lebih tinggi ini, frekuensi sinusnya ya, carriernya. Goyangannya ini yang di sebelah dalam ini goyangannya lebih cepat. Tapi ada frekuensi sinyalnya ini ya, yang goyangannya lebih lambat. Ini sinyal suaranya yang ditumpangkan ke frekuensi yang lebih tinggi itu gitu ya. Nah, lalu frekuensi yang lebih tinggi ini ada di omega C ya, frekuensinya. Jadi padahal kan spektrum sinyalnya ini tadinya ada di spektrum sinyal ini kan frekuensinya rendah ya, berarti harusnya di sekitar 0. Tapi begitu spektrum ini yang di sekitar 0 ini dikalikan dengan satu goyangan yang di frekuensi omega C, maka di frekuensi domain, kalau perkalian di time domain, di frekuensi domain jadi konvolusi. Ya, sehingga spektrum ini dikonvolusi di frekuensi domain, artinya muncul di titik-titik di mana ada frekuensi omega C itu, dan omega C-nya bentuknya kan delta ya, jadi dikonvolusi sama delta begitu ya. Karena cosinus ini kalau kita lihat spektrumnya di frekuensi domain dia jadi fungsi delta di posisi omega C, lalu spektrum audio AM ini dikonvolusi sama delta di omega C ya. Jadi kita kalau ada delta di omega C ini, lalu segitiganya itu dikonvolusi, maka dia muncul di posisi deltanya ya, kan itu kita udah belajar ya di bab 2. Kalau sinyal dikonvolusi sama delta, dia jadi fungsi itu sendiri cuman muncul di posisi deltanya gitu ya. Sehingga kita lihat spektrum sinyal ini ada di frekuensi tinggi nih di sekitar omega C, padahal tadinya ada di sekitar 0. Tapi begitu dikalikan dengan frekuensi carriernya, sinyal yang bentuknya seperti ini, dia ada di frekuensi tinggi ya. Nah, lalu gimana cara balikinnya ya di receiver ya. Nah, di receiver ini yang dilakukan ya, sinyal receive-nya RT ini yang dipancarkan dari transmitter ya,
R fungsi T ini dikalikan lagi sama kosinus omega CT, lalu menghasilkan fungsi GT yang dilewatin di low pass filter gitu ya. Nah, kita lihat ya, fungsi ini kalau dikalikan lagi dengan omega C ya, maka kita dapat fungsinya jadi seperti ini ya. Karena berarti kalau dikalikan lagi dengan omega C, spektrum ini dikonvolusi lagi dengan fungsi delta yang ada di omega C. Ya, jadi kita bisa bayangin fungsi spektrum ini ya sebagai fungsi omega, terus kita cerminkan gitu ya, terus kita geser-geser, nanti begitu lewat posisi tertentu dia ada deltanya, terus ada sinyalnya begitu ya. Jadi nanti kita kalau ini dicerminkan ya, terus kita geser ke kiri ya, dia mulai muncul karena kena konvolusi dengan delta itu di posisi -2 omega C ini. Jadi di sini ada nih satu spektrumnya. Ya, karena ini kan kalau kita geser terus kita cerminkan di awal itu posisi 0 ya, tapi kalau kita geser ke sebelah kiri gitu ya, sebesar -2 omega C ya. Jadi yang ininya geser sampai sini gitu ya. Nah, dia kena deltanya yang pertama terus muncul gunungan yang ini. Ya. Lalu kalau kita geser lagi sampai gunungannya ada di posisi ini dan ini ya, kena deltanya dua-duanya, kita dapat spektrumnya ini nih. Tingginya 2 kali lipat ya, karena kan penjumlahan dua gunungan itu ya. Terus di posisi 0 ya, karena pada saat si cerminannya itu kembali ke awalnya ya di posisi 0. Terus kalau spektrumnya ini geser lagi terus ke kanan ya, nanti gunungan yang belakang ini lewat di posisi delta ini ya, berarti dia udah geser 2 kali omega C ya, muncul gunungannya ini ya. Nah, jadi dengan perkalian sederhana di receiver ya, kita dapat spektrum semacam ini. Terus kalau kita filter bagian frekuensi rendahnya aja ini pakai low pass filter ya, kita dapetin spektrum sinyal audionya balik ya. Jadi dengan kata lain ya, kalau kita kenai low pass filter ya, tadinya sinyalnya kayak gini ya. Jadi ada frekuensi tinggi yang di puncak-puncaknya ini mengikuti kontur sinyal audio frekuensi rendahnya ya. Kalau kita filter frekuensi tingginya ini hilang ya, karena kalau kita filter low pass ini frekuensi tingginya hilang. Yang nyisa adalah amplopnya ini nih, amplop frekuensi rendahnya, yaitu sinyal audio AM-nya yang ditumpangin gitu ya. Sehingga radio receiver AM ini gampang ya. Transmitternya dikalikan dengan omega C, receivernya dikalikan lagi dengan omega C, terus ditambah low pass filter, nanti kita dapat sinyal audionya balik ya. Jadi saking gampangnya radio AM itu, kalau zaman dulu orang mau praktikum bikin radio sederhana, biasanya kitnya radio AM tuh bisa dibeli di toko, solder sendiri ya, bikin low pass filternya gitu ya. Terus pakai kabel buat antena, udah bisa ya denger radio AM gitu aja begitu ya. Nah, tapi zaman sekarang ya semua receiver kita digital ya. Begitu digital nggak cukup lagi cuman dengan perkalian-perkalian sinyal sederhana dan filter sederhana gitu. Kita harus berurusan dengan proses sampling itu ya, karena sinyal analog itu kalau mau jadi didigitalisasi dia perlu diskrit ya, nggak bisa di semua titik terdefinisi ya, karena komputer kita atau digital signal processor kita cuman bekerja dengan sejumlah sinyal yang udah di-coding jadi 01 dan berderet secara diskrit gitu ya. Jadi harus ada proses diskritisasinya itu, yaitu proses samplingnya ya. Nah, apa yang terjadi dalam proses sampling ya? Ini ditunjukkan di bagian agak belakang ya dari chapter 4 ini, yaitu subbab 4.5 ini ada proses sampling di sini ya. Nah, yang terjadi di sini adalah saya mendefinisikan ya fungsi XT. Fungsi XT ini continue kan, fungsi T ya, tapi dikasih subscript ini delta. Jadi X delta T adalah sebenarnya
fungsi kontinu tapi yang udah disampling ya. Jadi xn dikali delta t minus nts gitu ya. Jadi kalau kita gambar di sini ya, ini sinyal kontinunya xt. Tapi kalau dikalikan dengan sisir fungsi delta-delta ini yang berentet dan deltanya jaraknya adalah setiap fungsi delta jaraknya ts ya, sebesar periode sampling saya dapat sinyal seperti ini nih, yaitu sinyal analog yang udah kena sisir, terus di setiap titik ts-nya ada tinggi amplitudo sinyalnya gitu ya. Jadi inilah sinyal yang setelah disampling. Nah, apa yang terjadi di frekuensi domain begitu ya? Ini kan gambaran di time domain ya, di domain waktu. Jadi kalau perkalian di time domain, efeknya di frekuensi adalah konvolusi. Ya, karena itu properti yang udah kita pelajari di bab 3 ya. Nah, kalau terjadi konvolusi apa yang terjadi ya? Jadi ini spektrum sinyal aslinya ya di frekuensi tadi sebelum disampling gitu ya. Dia ada apa? Bandwidth-nya, istilahnya lebar spektrumnya itu W begitu. Nah, lalu kalau dia di sampling ya, artinya dia dikonvolusi ya dengan fungsi delta yang berentet di frekuensi domain, dan jarak fungsi deltanya kalau di frekuensi domain itu omega s begitu ya, dan omega s adalah 1/ts ya. Tadi kalau di time domain ini jaraknya ini ts, maka omega s itu adalah 1/ts ya, karena frekuensi sampling itu seper periode sampling begitu ya. Nah, sehingga ini omega s adalah 2pi/ts, sorry ya. Jadi 1/ts dikali 2pi lagi ya, ini di sini ditulis. Nah, sehingga spektrum ini ya, karena dia dikonvolusi di time domain, kalau di time domain kan dikali, di frekuensi domain jadi konvolusi gitu ya. Berarti dia muncul di posisi-posisi yang ada deltanya ya. Jadi ini kalau jaraknya delta gitu ya, di sini muncul frekuensinya, terus spektrumnya terduplikasi ya. Jadi di gambar yang ini ya, setiap kali ada fungsi delta di omega s, di 2 omega s, 3 omega s dan seterusnya, di situ muncul spektrumnya. Ya, jadi spektrumnya itu terreplikasi setiap jarak omega s. Sementara omega s adalah 2pi/ts ini ya, seper periode sampling dikali 2pi. Nah, masalahnya adalah kapan frekuensi sampling kita itu cukup begitu ya. Nah, kita lihat ya, kalau bandwidth-nya itu W dari sinyal kita, kalau kita omega S-nya ini masih lebih besar dari 2W ya. Jadi ini W ke kiri, ke kanan ya, terus ke kiri juga ini ke minus W ya. Jadi sebenarnya total lebarnya dari negatif sampai frekuensi positif 2W ya. Nah, cuman kalau kita lihat satu bandwidth sebelah aja ini W ya. Nah, lalu kalau omega S-nya ini masih 2 kali W ya. Jadi kita lihat kalau ini W, terus sebelah sini W juga kan ya. Sehingga kalau dia lebih besar dari 2W, maka segitiga yang ini itu nggak overlap dengan segitiga yang ini. Ya, sehingga kita bisa, kalau kita low pass filter ya, kita bisa pisahin nih spektrumnya ini dari spektrum replikannya yang lain. Ya. Nah, kalau dia jaraknya tepat 2W ya, ini mulai berimpit segitiganya nih. Ya, karena omega S ini jaraknya tepat 2W. Ya. Tapi kalau omega S-nya jaraknya kurang dari 2W, nah ini segitiganya mulai overlap. Ya, kalau segitiganya overlap, segitiga yang kanan ini bagian sisi kirinya, ini frekuensi rendahnya ya. Tapi bagian sisi kanan segitiga yang kiri ini frekuensi tingginya ya. Nah, jadi antara frekuensi rendah sama frekuensi tinggi ini berimpit. Disinilah artinya terjadi aliasing. Ya, jadi ini gambar-gambar ya, di mana omega S-nya tadi 3W. Kalau 3W ini masih lega, ada jarak. Kalau 2W ini mulai berhimpit ya. Ini pas kita masih bisa pisahin segitiganya. Tapi kalau udah 1,5W, ini udah overlap. Ini udah aliasing. Ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, bahwa distorsi yang tadi terjadi ya. Misalnya baling-baling pesawat itu ya, yang jadi melengkung-melengkung ya. Atau air itu ya yang tiba-tiba ngalir ke atas ya,
itu terjadi karena spektrum kita itu waktu di sampling itu overlap tuh. Jadi frekuensi rendah sama frekuensi tinggi udah nggak bisa kita bedain lagi dengan mata kita, gitu ya. Jadi baling-balingnya muter ke kiri atau muter ke kanan kita udah nggak tahu lagi. Terus yang kita lihat cuma lengkungan itu ya. Sebenarnya bukan kita yang lihat ya, tapi kamera itu yang lihat, yang punya frekuensi sampling itu kerendahan ya. Terus habis itu hasil dari kamera itu ditangkap di mata kita ya. Nah, air itu juga gitu. Jadi airnya kan getar ya dengan speaker itu digoyang ya. Lalu airnya waktu ngalir itu kan ada posisi-posisi tertentu. Nah, karena getaran itu ditangkap oleh sampling kameranya kerendahan. Jadi kita selalu menangkap titik-titik air itu di tempat-tempat yang nggak menguntungkan, kita pikir airnya naik gitu ya. Karena setiap kali periode dia seolah-olah gesernya itu ke atas begitu, bukan ke bawah ya. Jadi itu aliasing itu fenomena seperti itu di frekuensi domain, ada duplikasi spektrum yang akibat sampling itu jadi overlap. Terus kita nggak bisa bedakan lagi antara frekuensi rendah sama frekuensi tinggi, sehingga kita nggak bisa bedakan lagi airnya turun atau naik ya. Sebenarnya airnya selalu turun ya, tapi kita rasa seolah-olah naik karena kamera kita frekuensi samplingnya terlalu rendah ya. Nah itu penjelasannya dari bab ini, dan terutama yang penting, walaupun tadi ada sedikit tentang radio AM ya, yang penting pasti keluar di ujian adalah soal frekuensi sampling itu ya. Dan kita lihat dari ilustrasi tadi ya, bahwa syarat supaya frekuensi sampling itu cukup, tidak menghasilkan aliasing adalah dia harus minimal 2 kali bandwidth spektrum kita ya. Bandwidth spektrum kita W, berarti 2 kali W minimum frekuensi sampling itu baru tidak terjadi aliasing ya. Artinya minimum itu pas spektrumnya berhimpit gitu ya. Minimum bukan kondisi yang sangat baik ya. Karena nanti kalau kita mau pisahin spektrumnya yang segitiga itu tadi ya, kita perlu filter yang sangat tajam. Kalau dia berhimpit, filternya mahal ya. Biasanya kita tetap butuh jarak yang agak lumayan jauh supaya kalau kita mau ambil spektrum yang di tengahnya itu aja pakai low pass filter, cukup enak ya. Filternya landai aja juga nggak apa-apa ya. Filter landai artinya lebih murah dan lebih gampang dibuat daripada filter kotak begitu ya. Nah, cuman kalau kita mau bilang secara matematis kapan frekuensi sampling itu sudah tidak mencukupi lagi 2 kali W itu. Kalau lebih kecil dari 2 kali bandwidth, berarti frekuensi samplingnya udah nggak cukup. Ya. Nah, ada pertanyaan sejauh ini, Bapak Ibu, tentang fenomena sampling dan efek-efeknya? Iya. Mengenai itu Pak, aliasing yang barusan kan dikatakan kalau minimal kan 2 kali bandwidth ya Pak ya untuk frekuensi samplingnya. Betul. Beberapa kejadian itu saya waktu itu tuh pernah melihat ada sinyal carrier gitu Pak, yang dia itu antara carrier dari frekuensi di spektrum analyzer gitu Pak, di spektrum frekuensi 1 dan 2 gitu misalnya, itu dia untuk kaki carriernya kan saling berhimpit, bahkan kadang itu kedua kaki carriernya itu ada yang ngangkat gitu Pak, pertemuannya itu nggak di floor gitu Pak. Apakah itu akan mengganggu sinyal juga Pak? Itu Bapak lihat spektrum analyzer sinyal apa tuh Pak? VSAT tuh Pak? Iya Pak, untuk VSAT. Oh, Bapak kerjanya di ini ya Pak, kontrol ini ya, kontrol roomnya VSAT ya Pak ya? Iya Pak. Nah jadi sebenarnya jarak antara frekuensi carrier VSAT yang satu dengan yang lain, kalau dia pakai ini ya, semacam frekuensi division multiplexing biasa, selalu harus ada band gap-nya sih, harus ada jaraknya ya. Nah masalahnya adalah semua sinyal digital ya, saya rasa VSAT zaman sekarang sih kebanyakan digital ya. Kalau masih menghadapi modem analog itu terlalu kuno sih, saya rasa nggak ada lagi sih ya. Nah masalahnya digital kan itu ya Pak ya, betul ya. Nah sinyal digital itu kan modulasi digital bukan kayak modulasi AM yang tadi dicontohin Haikin ya. Modulasi digital itu
misalnya bentuknya ASK ya, itu yang amplitudonya ada terus atau nggak ada gitu ya. Atau QAM gitu ya Pak ya. ya QAM itu gabungan antara PSK dan ASK ya. Jadi dia goyangin fasa ya, tapi goyangin amplitudo juga ya. Nah, kalau digoyang fasa aja ya, misalnya ada sinus yang mulainya 0 derajat, terus ada yang sinus yang mulai 180 derajat, itu dia kan berubah drastis ya gelombangnya gitu ya. Dan kalau berubah drastis itu sesuatu yang berubah tiba-tiba ya, itu sebenarnya selalu makan frekuensi sampai tak hingga tuh. Fungsi kotak gitu yang berubah tiba-tiba ya, atau bahkan sinus kepotong ya, atau apa. Itu sebenarnya kalau kita Fourier transform ya, kita lihat frekuensinya itu buntutnya sampai tak hingga. Nah, jadi pertanyaannya selalu adalah kapan buntut itu ya cukup kecil sehingga dibandingkan frekuensi carrier yang di sebelahnya dia nggak mengganggu lagi. Ya, tapi padahal buntutnya selalu sampai tak hingga. Nah, jadi antara carrier yang satu dan carrier yang lain itu selalu dikasih band gap ya. Tapi kalau kita lihat di spektrum analyzer nanti kakinya itu ya memang overlap karena sebenarnya buntutnya tuh sampai tak hingga kan. Cuma kalaupun dia overlap, buntut yang kena carrier saya itu kalau signal to noise-nya udah sangat rendah dibanding sinyalnya, jadi peak sinyalnya tinggi, terus noise-nya buntut yang nyabet ke bawah itu cuman sedikit aja ya, ya berarti sinyal saya menang gitu. Ya. Oh iya ya Pak, berarti ketika misalnya yang beroverlap itu misalnya sekitar misalnya 2 dB tapi sedangkan situ N sinyal kita itu 23 dB sebenarnya itu tidak masalah ya Pak ya. Betul, betul. Jadi menang-menangan sinyal aja, tapi sebenarnya buntut itu sampai tak terhingga tuh ya. Nah, tapi kita juga jadi lihat ya efeknya adalah yang terjadi di stasiun VSAT itu selalu ya seringnya adalah kalau cuaca buruk situ N kita tuh kan turun ya. Karena kan gangguan di atmosfer naik ya kalau hujan atau apa ya. Terus orang suka gedein sinyalnya ya supaya situ N-nya naik lagi gitu ya. Ya kan bisa gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau saya naikin carrier tertentu situ N-nya ya, itu tuh sebenarnya buntutnya yang nyabet carrier-carrier lain naik juga ya. Dan kalau saya naikinnya tinggi ya, lebih tinggi dari bagian linear dari power ampli saya ya, itu muncul buntut-buntut lain karena operasi saya tuh jadi non-linear. Kalau operasi non-linear itu saya punya intermodulation product istilahnya ya di frekuensi ketiga, kelima, dan seterusnya ya. Itu mengganggu frekuensi-frekuensi sekitarnya tuh sebenarnya. Oh. Tapi kalau ya. Itu juga menjadi alasan kenapa itu dibatasi untuk situ N itu umumnya itu tidak boleh lebih dari misalnya 23 dB atau 25 dB itu untuk menghindari hal tersebut ya Pak ya. Betul Pak. Jadi kalau kita ketinggian memang customer yang satu menang yang lain suffer gitu. Jadi secara stasiun kita boros ya. Terus kita ngabisin energi di satelit itu juga terlalu boros. Jadi biasanya kadang-kadang abis cuaca jeleknya lewat, hujan udah selesai, kita harus turunin lagi tuh situ N yang kita naikin ya ke level yang aman. Karena dengan demikian semua orang menghemat energinya, terus dia nggak terlalu nyabet frekuensi-frekuensi sekitarnya dengan ini ya. Kalau frekuensi sekitarnya nggak terlalu terganggu, carrier yang sebelahnya itu bisa diturunin juga gitu ya. Dan artinya juga menaikkan situ N terus menerus ya tanpa kontrol, nurunin lagi ke level yang lebih aman gitu ya. Itu juga bukan praktek yang baik ya. Karena kalau saya naikin usernya satu, lama-lama user yang lain merasa terganggu, kita naikin juga sebelahnya. Ya terus abis itu yang keganggu balik lagi dia, terus kita naikin lagi, terus jadi adu gede gitu. Tapi semua orang rugi sebenarnya. Iya Pak. Memang gitu kan Pak yang dialami kan Pak kalau di biasanya kita lakukan kalau hujan itu kita menaikkan adjust attenuation sih Pak untuk menaikkan power, tapi kita dibatasi maksimal 2 atau 3. Ketika masih drop ya udah kita nggak ada pilihan lain selain menunggu hujan reda sih Pak. Iya. Memang satelit gitu sih kalau terganggu cuaca suka nggak ada obat ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ian.
Sama-sama Pak Rizal, pertanyaannya memperkaya kita semua nih. Ada komentar lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kalau nggak ada materi kita sebegitu sih ya. Jadi soal sampling itu pasti keluar ya di ujian. Bentuk pertanyaan tipikalnya adalah kapan frekuensi sampling itu minimal supaya tidak terjadi aliasing ya. Lalu nanti saya pasang kuis 12 ya supaya Bapak Ibu bisa mengingat lagi waktu ngerjain kuisnya tentang hal-hal yang kita bahas malam ini ya. Kalau nggak ada komentar kita sampai di sini dulu. Bapak Ibu selamat istirahat. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak.